Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmadu wa nasta'inu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh nabiyul huda war rahmah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan kajian kita yaitu di kitab Durratun Nasihin fil Ma'ani wal Irsyad karya Utsman bin Ahmad Asy-Syakir Al-Qubawi. Kita akan membahas karena momentum sekarang hari raya Idul Adha. Jadi hari raya Idul Adha 1442 Hijriah. Yang akan dibahas malam ini yaitu fi bayani dzabah Ibrahim ibnu alaihi wassalam. Jadi di dalam surat As-Saffat ayat 99 sampai 105, wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin rabbi habli minas sholihin wa basyarnahu bi ghulamin halim falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara qala ya abati an ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin falamma aslama wa tadallil jabin wa nadainu ayya ibrahim qad saddaqta ru'ya inna kadzalika nazzil muhsinin. Wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin, dan Ibrahim berkata sesungguhnya saya pergi ila rabbi. Jadi yang dimaksud pergi di sini pergi ke Syam, pergi kepada keridhaan Allah karena Allah yang menunjukkan. Sayahdin, dan saya akan diberi petunjuk ketika saya pergi. Rabbi habli minas sholihin, wahai Rabb berikan kepadaku anak yang soleh. Fabasyarnahu bi ghulamin halim, dan kita akan beri kabar gembira. Jadi Allah memberi kabar gembira bi ghulamin halim, jadi anak yang sabar. Falamma balagha ma'u sa'ya, dan ketika anak tersebut mencapai usia sanggup, jadi Ibrahim berkata qala ya bunayya inni ara fil manami anni abbahuka. Jadi wahai anakku sesungguhnya aku bermimpi arafil manam anni adbahuka, sesungguhnya aku menyembelihmu. Fandur madza tar, bagaimana pendapatmu? Qala ya abatif al ma tu'mar. Jadi kata Ismail, wahai ayahku if'al ma tu'mar, jadi kerjakan apa yang diperintahkan. Satajidun insyaallah minas sabirin, dan akan mendapatiku insyaallah dari orang-orang yang sabar. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, ketika mereka berdua berserah diri, wa tallahu lil jabin menaruh ininya ke penyembelihan, wa nadainahu ayya Ibrahim, dan dipanggillah oleh Allah Ibrahim, qad saddaqta ru'ya, dan kamu Ibrahim sudah membenarkan mimpimu, inna kadzalika nazzil muhsinin, sesungguhnya kita akan memberi ganjaran kepada orang-orang yang berbuat baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala inni dzahibun ila rabbi ila haitsu amaroni wa huwa Syam. Jadi Allah menyuruh Ibrahim itu pergi merantau ke negeri Syam. Ya, sekarang itu di wilayah, salah satunya wilayah Palestina. Dzahibun ila rabbi sayahdin. Jadi maksudnya kepada Rabbi itu sesuai petunjuk Allah. Dan saya akan mendapat petunjuk ketika saya mengikuti perintahnya. Rabbi habli minas sholihin, inilah doa Nabi Ibrahim. Rabbi habli minas sholihin ba'du sholihina yu'inuni 'ala da'wah, yaitu sebagian orang-orang yang soleh yang membantu saya dalam dakwah, wa ta'ah, dan ketaatan, wa yu'nisuni fil ghurbah, dan menghiburku dalam kondisi perantauan. Jadi menghiburku dalam kondisi merantau dengan apa? Dengan adanya anak, yakni al-walad, yaitu anak. Wabasyarnahu bi ghulamin halim, basyarnahu bil walad, dan kita memberi kabar gembira dengan lahirnya seorang putra. Wa dzakara yablughu awanul hilmi, sampai anak bukan anak yang sembarangan tetapi anak yang soleh, anak yang penyabar. Falamma balagha ma'u sa'ya, dan ketika falamma wajada wa balagu ayas amahu fi amali, maksudnya itu umur sanggup, maksudnya sudah bisa diajak jalan-jalan, sudah bisa disuruh, sudah bisa diajak ngobrol, itu maksudnya falamma balagu ma'u sa'ya.
Jadi falamma balagha ma'asaya itu usia sanggup. Jadi di sini disebutkan ada yang bilang 7 tahun umurnya, ada yang 13 tahun. Jadi yang dimaksud falamma balagha ma'asaya. Qala ya bunayya inni ara fil manam. Jadi Ibrahim bertanya atau berkata kepada Nabi Ismail, ya bunayya inni ara fil manam. Aku bermimpi anni adzbahuka, dan sesungguhnya aku disuruh untuk menyembelihmu. Fandur ma tahu, bagaimana pendapat yahtamilu annahu ra'a dzalika wa anna ra'a ma huwa ta'biru. Jadi maksudnya ini mimpinya itu membawanya untuk menyembelih putranya. Fandur ma taro, yaitu minar ro'i wa innama syawarahu fihi wa huwa hatmun liya'lama ma indahu fi ma nazala min bala'illah. Ini sebagai keputusan. Jadi mimpi itu sebagai akhirnya bermusyawarah dengan putranya agar keputusannya itu mantap. Liya'lama ma indahu fi ma nazala min bala'illah. Jadi agar diketahui apa ujian yang turun dari Allah. Fayathbutu qadamu. Jadi agar supaya pendiriannya kuat. Injazi wa ya'man alaihi insallam. Jadi ketika dia takut, jadi ini penetapan karena harus bermusyawarah dengan putranya. Kalau dia takut dan menjadi aman kalau dia berserah diri. Waliyutina nafsa alaihi fayahun. Jadi agar memantapkan keputusannya agar dia mudah untuk melaksanakan perintah tersebut. Fayuktabu lahul matsubah bil inqiyadi lahu. Jadi agar dicatat pahala dengan mengerjakan perintah Allah. Qala ya abati fa'al ma tu'mar, ai tu'mar bihi. Maksudnya disuruh mengerjakan apa yang disuruh. Satajiduni insyaallah minas sabirin ala dzab au ala qada'illah. Jadi di sini satajiduni minas sabirin, sabar terhadap penyembelihan tersebut atau terhadap atas keputusan Allah. Falamma aslama istaslama di amrillah. Jadi berserah diri kepada perintah Allah. Au sallamat dzabi nafsah, atau menyerah kepada adanya kurban, yaitu kurbannya siapa? Putranya. Dan Ibrahim alaihissalam ibnahu, yaitu putranya. Wa tallahu lil jabin sora'u ala syaqi. Jadi menidurkan korban. Jadi kalau kita berkorban apa? Menidurkan kepalanya ke tempat penyembelihan. Jadi soro'a ala syaqi. Fawaqa jabinuhu alal ardi. Ya, ini sampai menyentuh tanah. Jabin di sini. Jabin kanan atau kiri. Wa huwa ahadu janibail al-jabal. Jadi salah satunya. Jadi bisa di sini atau bisa di sini. Yang sebelah kanan atau sebelah kiri. Wa nadaina wa ya Ibrahim qasadak tarruya, itu bin asmi. Jadi ketika itu kamu sudah membenarkan mimpiku. Jadi ketika sudah dilaksanakan itu berarti Ibrahim, Ismail dan istrinya sudah membenarkan. Jadi membenarkan ya karena kalau semuanya tidak didukung yang bertiga ini, maka kejadian kurban tidak akan terjadi. Bil azmi, yaitu dengan kemauan yang tangguh, yang kuat. Inna kadzalika nazil musinin ta'lilun ifrajitil kasyiddah anhuma. Jadi ini sebagai sebab terbukanya. Jadi najzil musinin itu Allah memberi pahala yang besar. Allah memberi pahala orang-orang yang berbuat baik. Ini sebagai penyebab pengorbanan itu bukan sesuatu yang mudah, tetapi syiddah. Sampai ke kematian itu sebuah syiddah. Itu ta'lilun ifraj, jadi untuk membuka kesulitan tersebut. Nazil muhsinin ini jaza. Allah memberi pahala bagi orang-orang yang berbuat baik. Gila sababu dzabhi Ibrahim Ismail alaihi salam innahu qarraba al-fashat wa 300 baqarah wa 100 badana fi sabilillah. Jadi dikatakan di sini sebab penyembelihan Ibrahim kepada putranya Ismail itu karena waktu itu sebelum terjadi kurban, sebelum terjadinya penyembelihan Ismail, Ibrahim itu sempat berkurban yaitu al-fashat, jadi 1000 kambing, wa 300 baqarah, dan 300
sapi betina, wa mi'atu badana, jadi 100 unta, fi sabilillah, yaitu berkorban fi sabilillah. Fata'ajjaban nas wal malaika min dalika, sampai orang-orang dan malaikat itu takjub melihat pengorbanan Ibrahim sampai mengorbankan hewan ribuan. Al-fasyad 1000 kambing, 300 sapi dan 100 unta. Jadi semuanya takjub dengan apa yang dilakukan, apa yang dikorbankan Ibrahim. Fata'ajjaban nas wal mal, sampai manusia dan malaikat itu takjub. Faqala Ibrahim alaihissalam, kullu ma taqarraba bi laisa bi syai'in indi. Semua yang saya korbankan itu tidak ada apa-apanya buat saya. Wallahi law kana li ibnun la adbahannahu fi sabilillah. Jangankan ini, kalau saya punya anak, saya akan kurbankan fi sabilillah. Wa taqarrabu bi Allah taala falamma qala Ibrahim alaihissalam hadal qaul ma dum alaihi zaman fanasi hadal qaul. Jadi ucapan Ibrahim itulah yang menjadi penyebab adanya kurban, jadi sampai penyembelihan Ismail. Jadi ini kejadian sebelum terjadinya apa? Kurban Ismail. Jadi sampai laukana li ibnun la adbahannahu fi sabilillah. Jangankan hewan ternak, kalau punya anak saya korbankan. Jadi sampai beberapa waktu, sampai berjalannya waktu, falamma qala Ibrahim hadal qaul mado alaihi zaman, sampai berlewatnya waktu, sampai lupa Ibrahim dengan kata-kata ini. Fanasiya hadal qaul falamma jaa ilal ardil muqaddasah. Ini terjadi berarti qaul ini kejadian sebelum dia merantau ke negeri Syam. Jadi sampai dia ke negeri ke negeri Syam atau Palestina. Akhirnya Ibrahim meminta, jadi sa'ala rabbal walad fa'ajaba, jadi Ibrahim berdoa meminta putra, kemudian Allah kabulkan doanya, yaitu dengan memberikan berita gembira dengan kelahiran anaknya. Falamma balagha ma'u sa'ya ay lamma soluha ayam syamahu, jadi maksudnya balagha sa'ya itu yang bisa berjalan dengan dia atau dia bisa disuruh-suruh, ayam syamahu atau berjalan bersama dia, wa huwa ibnu sab'i sinin, atau dia umurnya 7 tahun, wakila ibnu thalatha asyra, atau dikatakan dia berumur 13 tahun. Yakni labangul haddul ladzi yaqdiru fi ala sa'i qila lahu fi naumihi. Jadi ketika waktu itu Ibrahim itu mimpi akhirnya. Jadi setelah di Baitul Maqdis, setelah sampai akhirnya berdoa, waktu sudah di dalam perantauan itu Ibrahim itu Allah menyuruh ufi binadarika, jadi tunaikan nadarmu, karena kamu ingin mengorbankan putramu. Jadi kembali ke yang tadi ya, sampai mengorbankan 1000 kambing, 300 sapi dan 100 unta. Jangankan itu tidak ada apa-apanya buat saya. Kalaupun anak saya korbankan saya siap, itu begitu. Nah ini kan namanya nadar. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma lamma kanat lailatul tarwiyah, jadi pada malam tarwiyah, nama ro'a fil manam mayyakun ya Ibrahim ufi binadarik, jadi penuhi nadarmu. Falamma asba'a khoda yatarawwa, jadi tarwiyah itu berasal dari yatarawwa. Ya tarwiyah ini disebutkan kan tarwiyah, jadi ada tarwiyah. Jadi waktu hari tarwiyah, jadi mimpi, hanya ketika dapat mimpi itu penyembelihan putranya, dia mikir. Ya tarawwa itu artinya berpikir. Akhoda ya tarawwa, jadi tarwiyah itu hari berpikir. Ayyatafakkaru ahwa minallah aminasat, apakah mimpiku yang tadi malam itu dari Allah atau dari setan? Aminasyaiton. Falida summiya yaumut tarwiyah, maka dikatakan hari tarwiyah. Tanggal berapa berarti? Tanggal tarwiyah 8 Zulhijjah. Berarti tanggal 8 Zulhijjah.
Jadi walida sumia yaumut tarwiyah itu ketika Nabi Ibrahim berpikir apakah mimpinya itu dari setan atau dari Allah. Ini pada hari ke-8 itu dia mikir. Ro'atanian, kemudian dia bermimpi kedua kali. Falamma asbaha arafa annahu minallah falida summiya dalikal yaum yaum arafah. Jadi disebutkan hari Arafah. Berarti berapa? Ke-9 ya? 9. Ini ke-9. Jadi Arafah itu artinya tahu. Berasal dari Arafah. Berarti sudah yakin dia bahwasanya mimpinya itu berasal dari Allah. Fa asbaha arafa annahu minallah, dan dia tahu harinya. Jadi hari ke-9 mimpi lagi dan akhirnya tahu. Walida sumya dalikal yaum yaum arafah. Jadi dikatakan hari itu adalah hari Arafah. Wa ismu dalikal makan Arafat. Kalau tempatnya namanya Arafat. Berarti tempatnya apa itu Arafat? Padang Arafat tempatnya apa? Wukuf. Maka jadi kalau ininya maksudnya Arafah tadi itu tahu artinya, atau kalau tempat Arafat. Tsumma ra'a fil lailati tsalitsati. Ini matsalahu fahma binahri. Jadi ketika mimpi yang ketiga kali, jadi sudah pelaksanaan dia. Wa summiya yaumun nahri. Jadi nahri itu artinya kan kurban. Yaitu apa? Hari Idul Adha. Wanhar. Inna atanakal kausar wa sholli wanhar. Wanhar. Jadi wanhar itu berkurban. Jadi ke-8 itu tarwiyah, ke-9 jadi tahu. Jadi tarwiyah itu kan artinya mikir, apakah mimpi saya itu berasal dari Allah atau dari setan. Kemudian yang ke-9 apa? Yang kedua. Berarti Arafah, berarti tahu itu berasal dari Allah. Kemudian hari nahar itu sudah apa? Pelaksanaan, sudah pelaksanaan pengorbanan. Falamma aroda ayat haba bi Ismail alaihissalam ilan nahri. Jadi ketika ingin berangkat dengan Ismail kepada pengorbanan itu, yaitu maksudnya ke tempat korban. Qala Ibrahim alaihissalam li Hajar. Jadi Ibrahim berkata kepada Siti Hajar, wahia ummu Ismail, yaitu ibunya Ismail alaihissalam. Albisi waladaka Ismail ahsana thiyabi. Pakaikan baju kepada Ismail itu baju yang paling bagus. Fa inni dzahibun ila diyafatin falbasat. Jadi falbasathu ummuhu wadahanat. Jadi sampai dipakaikan pakaian yang bagus, wadahanat. Jadi rambutnya dikasih minyak, warajjalat sya'ra ra'sa. Jadi sampai disisir rambutnya. Jadi memang dibuat ganteng nih karena mau disembelih dia. Fahamala Ibrahim alaihissalam hablan wasikinan. Jadi Ibrahim membawa tali dan golok pisau. Wadahaba mau ila janibin ini. Jadi dia ada di sampingnya. Jadi Ismail itu ada di samping. Walam yakun iblisan alaihi la'natu min yaumi khalaqallahu ashqal wala aktar taraddudan minhu fi dzalikal yaum. Dan tidak pernah iblis itu sesibuk di hari nahar ini. Jadi awal penciptanya ini yang paling sibuk itu waktu nahar. Jadi waktu sebelum menggoda Ibrahim, Ismail dan Hajar. Fakana Ismail alaihissalam ya'du amama abihi. Sampai Ismail itu dia berjalan di depan Ibrahim. Faja iblis yaqulu li abihi ala taro i'tidala qamatihi wa husnu surati wa latafatas sayrati. Jadi waktu itu untuk pertama kali menggoda Ibrahim itu, yang pertama digoda itu adalah Ibrahim. Faja iblis yaqulu li abi, jadi maksudnya li abi itu bapaknya Ismail. Allah taroi, apakah kamu tidak melihat tegaknya berdirinya Ismail, penampilannya yang bagus dan kelembutan berjalannya. Jadi memang menggoda dia agar pengorbanan ini
tidak sampai terjadi. Faqala Ibrahim, "Na'am." Ya, walakin umirtu bidzalika. Iya. Saya tahu anak saya itu ganteng, cakep. Walakin umirtu bidzalika, dan saya disuruh untuk menyembelih dia. Falamma ayyisa minhu ja'ila Hajar. Jadi ketika tidak bisa menggoda Ibrahim, akhirnya menggoda Hajar, istrinya. Wa qala, "Kaifa taqulina dhahaba Ibrahim bi ibnika liyadhbahu?" Bagaimana kamu duduk diam sedangkan Ibrahim itu membawa anakmu untuk disembelih? Qala, "La taqtib ala hal ra'aita aban yadhbahu ibnahu." Jadi Hajar menjawab, "Jangan bohong kamu. Tidak mungkin seorang ayah menyembelih anaknya." Faqala bi ajli dzalika akhadal habl wasikan. Ya benar itu. Ya karena Ibrahim waktu itu mengambil tali dan pisau, golok. Qala li Aisya'in yadbau. Untuk apa dia menyembelihnya? Qala yas'amu annahu amaru rabbu bidzalika. Dia mengira penyembelihan Ismail itu disuruh oleh Tuhannya. Faqala. Jadi Hajar menjawab, "An-nabi la yu'mar bil batil wa ana afdi li amrihi ruhi." Tidak mungkin seorang nabi itu disuruh berbuat batil. Dan kalaupun demikian, saya yang menjadi tebusannya. Falamma Aisyah min janib dia ja'ila. Jadi setelah itu iblis ini gagal menggoda Hajar ya. Jadi akhirnya yang terakhir dia menggoda Ismail. Ja'ila Ismail alaihissalam faqala, "Innaka tafrahu wa tal'abu ma'abika hablun wa sikinun yuridu dzabhaka." Jadi kamu dalam keadaan senang, dalam keadaan bermain, sedangkan ayahmu membawa tali dan golok untuk menyembelihmu. Faqala la takdzib. Jadi Ismail menjawab, "Jangan bohong." La takdzib alayya lima yadbahuni abi. Jadi kenapa ayahku mau menyembelihku? Qala, jadi iblis berkata, "Yaz'umu annahu amarahu rabbuh bidzalika qala sami'na wa ata'na li amri rabbi." Jadi bapakmu itu mengira disuruh Tuhannya. Saya kalau disuruh Tuhan, saya akan menjawab sami'na wa ata'na, saya taat, saya mendengar dan saya taat. Li amri rabbi, yaitu atas suruhan Tuhanku. Falamma arada iblis ayul kia kalaman akhor akhada Ismail alaihissalam hajarun. Jadi ketika terus mengoceh, iblis menggoda, akhada Ismail hajarun. Jadi Ismail mengambil batu. Jadi akhada Ismail alaihi hajarun minal ardi, dari tanah, faromahu bi, dan melempar Ismail. Apa itu siapa tadi? Iblis. Faromahu fafaqa'a ainahu yusra, dan kena matanya yang kiri. Jadi melempar iblis, jadi akhirnya kena matanya yang kiri. Fadhahaba iblis khaiban wa khasiron. Jadi akhirnya iblis dia pergi dalam kondisi rugi dan menyesal. Fa'aujaballahu alaina ramal hijara fi dzalikal mudi taradan lisyaiton wa iktidaan bi Ismail, sampai disyariatkan ketika haji melempar jumroh, yaitu untuk mengusir setan dan mengikuti jejak Ismail bin Khalilur Rahman. Jadi dia Ibrahim itu dijuluki Khalilullah. Falamma balagha mina qala Ibrahim alaihissalam, "Ya bunayya ini ara fil manami anna adbaka madza tara?" Ai baina li man ladzi tara hal tasbiru li amrillah. Jadi antara kamu terhadap perintah Tuhanku, apakah kamu bersabar atas perintah Allah, atau tas'alul af, atau meminta maaf, qoblal fi'li, sebelum melakukan. Hada imtihanu min Ibrahim li waladi hal yujibu bisam'i wa ta'ati amla. Ini dia pertanyaan ini kepada putranya, itu ujian, tes ya. Ujian bapak kepada putranya. Hal yujibuhu bisa, apakah dia patuh atau tidak. Qala ya abati fal matu marsata juruni insyaallah minas sabirin. Jadi ma amarta minadh dhafi falamma sami'a Ibrahim kalama waladihi arafa anna istajaba Allah taala doa. Jadi memang ketika Ismail itu taat dan
mematuhi perintah Ibrahim, itulah yang dikatakan terkabulnya doanya Ibrahim. Rabbi habli minas sholihin fabasyarnahu bi ghulamin halim. Jadi inilah terkabulnya doa Ibrahim, meminta anak yang soleh. Bukan hanya soleh, tetapi putra yang sabar. Wa hamidallahu katsiran, dan Ibrahim bersyukur kepada Allah. Tsumma qala Ismail alaihissalam li abi, ya abati usika biasain antar bito yadi kaila at-taribu fa'udiyaka. Wahai ayah, ketika nanti waktu saya disembelih, jadi kalau bisa tangan saya diikat agar saya tidak bergerak. Ketika saya bergerak dan menahan sakit, saya takut menyakiti hati Bapak. Wa anta ja'ala wajhi 'alal ardi kaila tandur ila wajhi. Kalau bisa tutup wajah saya atau menghadapkan ke tanah supaya Bapak tidak melihat wajah saya. Fatarhamuni, sehingga kalau ketika melihat wajah saya akhirnya timbul rasa kasihan, jadi akhirnya tidak terjadi penyembelihan. Fatarhamuni waqfuf an thiyabak kaila yatalattahu alaihi syai'un min dami. Jadi lindungi baju Bapak agar supaya tidak terpercik atau ternoda oleh darah saya. Fayang kusu ajli, dan akan berkurang pahala saya, pahala pengorbanan saya. Watarohu ummi fatahzan, dan ntar sisa darah itu kalau kepercik akan dilihat ummi. Siapa? Hajar ya. Dan akhirnya dia bersedih. Washhad syafrotaka wasri imroraha ala halki liyakuna ahwana fa innal mauta syadid. Jadi sebelum berkorban itu asah golok itu, pedang. Wasri imro, dan percepat penyembelihan itu. Ala halki, yaitu ke tenggorokan saya. Liyakuna ahwan, agar supaya mudah penyembelihan itu. Fa innal mauta syadid, sesungguhnya kematian adalah menyakitkan. Wa antadhaba bi komisi ila ummi tadhkiratan laha minni, dan ketika saya sudah tersembelih, bawalah bajuku kepada ummi, kepada ibuku, agar menjadi kenang-kenangan lah untuknya. Wa sallama alaiha wa qul la isbiri ala amrillah, dan katakan, berikan selamat kepada Hajar. Wa qul la isbiri, dan katakan kepada dia, bersabarlah wahai ibu atas perintah Allah. Wala tukhbirha kaifa dabahtani wa kaifa rabattu yadi, dan jangan kasih tahu kepada ibu bagaimana Bapak menyembelihku, dan jangan dikasih tahu juga kepada dia bagaimana Bapak mengikat tanganku. Wala tudkhilis sibyan ala ummi, dan janganlah memasukkan seorang anak, jadi jangan sampai mengajak anak-anak lain ala ummi kaila yatajaddadu husnuha alayya. Jadi kalau melihat, jadi jangan mengajak anak-anak masuk ke rumah ibu. Jadi kalau dia melihat anak atau anak kecil, entar dia teringat kepada aku. Wa idza ra'aita gulaman mithli fala tandur ilaihi hatta la tajza wa la tahzan. Jadi ketika Bapak melihat anak kecil yang seperti saya, jangan sampai melihat kepadanya akhirnya teringat kepada saya. Wala tajza, dan jangan bersedih. Faqala Ibrahim, na'am ya al-aunu anta ya waladi ala amrillah. Semoga Allah melindungi kamu wahai anakku, ala amrillah, yaitu atas perintah Allah. Falamma aslama istaslama wa qada li amrillah. Jadi istaslama, berserah diri terhadap perintah Allah. Wa tallahu lil jabin wa talasarahu ala shiqqah, ala syaqqah. Jadi dia menaruh kayak kambing mau disembelih di jabin. Kasyati lidzabi, jadi seperti kambing yang mau disembelih. Wa wadu asikin ala halqi waladi, dan menaruh golok di atas leher anaknya. Fa'ala jahu bisyiddatin wa quwwatin, kemudian melaksanakan menyembelih dengan kekuatan. Falam yakdir ala qadri, dan tidak mampu, pisau yang tadi yang diasah itu tidak mampu menyembelih leher Ismail. Walam yakdir ala qat'i, dan pisau yang tadi tidak mampu untuk menyembelih leher Ismail. Wa qad kasyafallahu ghita'an a'yuni malaikatis samawati wal ard,
Jadi Allah membuka kepada malaikat apa yang terjadi antara Ibrahim dan Ismail. Jadi membuka mata malaikat. Falamma ra'au anna Ibrahim yadhbahu ibnu Ismail kharru lahu sujadan. Jadi ketika malaikat melihat Ibrahim menyembelih putranya Ismail, mereka langsung bersujud, kharru sujadan. Jadi para malaikat itu langsung bersujud, kharru sujadan. Faqala ta'ala, unduru ila abdi kaifa yamurusikin ala halki waladi li ajli ridai wa antum qultum hina qulta inni ja'alun fil ardi khalifah atajalu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nanu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Lihatlah wahai malaikat, ila abdi kepada hambaku, kaifa yamurusikin, bagaimana mereka menaruh pisau ala halki waladi, menaruh pisau di atas leher anaknya hanya untuk mendapat keridoanku, li ajli ridai. Ketika kamu ingat waktu itu berkata, ini ja'ilun fir, ketika aku awal pertama pencipta, aku akan menciptakan khalifah di bumi. Qalu ataj'alu fiha ma yusiru fiha wa yasfiku dima, dan malaikat berkata, apakah Allah menciptakan manusia yang membuat kerusakan di dalamnya, menumpahkan darah di dalamnya, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu, dan kita selalu bertasbih kepadamu dan mensucikan engkau. Jadi ini fakta bahwasanya malaikat ketika penciptaan pertama kan protes dia. Jadi menyanggah ketika Allah mau menciptakan manusia. Jadi memang diprediksi manusia itu akan menumpahkan darah dan membuat kerusakan. Ternyata ketika melihat kejadian Ibrahim dan Ismail, kharru lahu sujadan, jadi sampai bersujud. Jadi menumpahkan darah itu karena apa? Karena untuk mendapatkan keridhaan Allah, karena Allah yang menyuruh. Tsumma qala Ismail alaihissalam, ya abati khulla yadayya wa rijlai hatta la yaranillah makruhan. Jadi lepaslah. Jadi yang tadi berarti ikatan tangan itu disuruh lepas, ikatan tangan sampai ikatan kaki suruh lepas. Sampai Allah melihatku jangan keadaan terpaksa. Saya melakukan ini dalam keadaan ikhlas dan ridho. Ai fi taati amrihi makruh. Apakah saya melakukan ketaatan ini secara terpaksa? Bal sikin ala unuki, dan taruhlah golok itu di atas leherku. Liya'lamal malaikata anna innal khalil muti'an lillah wa li amri. Jadi ini menunjukkan agar malaikat tahu bahwasanya anaknya Khalilullah. Jadi julukan Ibrahim itu apa? Khalilullah, kekasih Allah. Bahwasanya anak daripada Khalilullah itu adalah muti'un lillah. Jadi orang yang taat kepada Allah dan taat kepada perintahnya, bil ikhtiyari famadda yadayhi wa rijlahi bila wathaqin wa haulin wa wajhahu ila al-ardi. Jadi sampai ikatan itu disuruh dilepas. Berarti apa? Itu menunjukkan bahwa saya melakukan ini dengan keadaan sukarela, ikhlas, bukan karena terpaksa. Fa amar sikin bijami kuwati faqala, jadi sampai golok itu dibolak-balik dia. Jadi yang ini sampai dibolak-balik. Faqala basikin walam yaqta, jadi belum terluka. Walam yaqta biidznillah. Jadi kenapa? Jadi sampai disembelih beberapa kali itu kulitnya Ismail itu tidak terluka. Biidznillah, yaitu dengan izin Allah. Faqala Ismail, ya abati tu'afat quwwatuka bisababi mahabbati kali fala taqdir ala dafi. Wahai ayah, apakah kekuatanmu lemah sehingga kamu tidak dapat menyembelihku? Fala taqdir ala dafi. Fadharaba sikin. Jadi sampai membuktikan Ibrahim itu dia sikinnya tadi, goloknya sampai dia coba ke batu. Fadharaba sikin al-hajar fasara al-hajar nisfain, sampai itu dicoba ke batu. Batu itu menjadi dua dia. Faqala Ibrahim, taqtul hajar walam taqtulam. Ini bisa memukul batu, bisa mematahkan batu, bisa membelah batu, tetapi tidak bisa membelah kulit atau daging. Jadi sampai diginikan, sampai dibolak-balik itu Ismail belum terluka, belum. Wa nadainu ayya Ibrahim qad saddaqta ru'ya.
fi ma ra'aita min ar-ru'ya fa dhahara li ibadi annaka ikhtarta ridai ala hubbi waladika. Ini menunjukkan bahwasanya Ibrahim melaksanakan pengorbanan ini memilih keridhaan Allah, memilih perintah Allah daripada mencintai putranya. Wa kunta fi dzalika minal muhsinin, dan kamu adalah orang-orang yang berbuat baik. Innaka dzalika natsil muhsinin al-muti'ina li amri, yaitu orang-orang yang taat kepada perintahku. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Jadi yang namanya bala'ul mubin itu adzabhu, yaitu ikhtibar. Jadi penyembelihan tadi itu sebagai cobaan dia, al-ikhtibar. Al-ikhtibaru dhahir atau al-ibtila'ul bayyin alladhi yatamayyazu fil mukhlis min ghairi al-mihnah al-bayyinah as-su'ubah idla syai'a as'ab minha. Jadi itu cobaan yang sangat nyata atau ibtila'ul bayyin, jadi ujian yang jelas, alladhi yang menjadi ukuran orang-orang ikhlas. Jadi mengukur orang mukhlis, orang ikhlas itu dengan ujian min ghairi awil mihnah al-bayyinah as-su'ubah, jadi ujian cobaan yang paling berat. Itulah syai'a as'ab minha, dan tidak ada sesuatu ujian yang lebih berat dari penyembelihan putra. Jadi yang paling berat ini. Inna hadza lahuwal bala'un, sesungguhnya ini yang terjadi sungguh ujian yang sangat nyata, yang sangat berat, yang paling sulit. Wa fadainahu ay khalasnal ma'mur bidabi. Jadi wa fadainahu ini maksudnya Allah menyelamatkan mereka berdua, menyelamatkan Ismail dari penyembelihan. Khalasnal ma'mur, jadi menyelamatkan yang disuruh tadi. Siapa yang disuruh? Ibrahim, Ismail. Sampai bidabhihi, yaitu dengan penyembelihan, jadi terbebas dari apa? Dari penyembelihan. Bidibhin adim, yaitu minal jannah, jadi dengan diganti dengan surga. Jadi sekarang kita lakukan kurban itu berarti apa? Meneladani pengorbanan Ibrahim dan Ismail dan juga Hajar. Faqala Jibril ta'dhiman lillahi ta'ala wa ta'ajjuban li Ibrahim alaihi salatu wassalam. Jadi Jibril berkata, karena mengagungkan Allah Ta'ala, wa ta'ajjuban li Ibrahim, dan takjub kepada Ibrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi Jibril bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Faqala Ibrahim, dan Ibrahim berkata as-salatu wassalam, la ilaha illallah wallahu akbar. Faqala Ismail, Ismail berkata Allahu Akbar walillahil hamd. Jadi dari Jibril, Ibrahim sampai Ismail. Jadi apa dia? Ta'dhiman lillah, mengagungkan Allah, wa ta'ajjuban li Ibrahim, dan takjub kepada Ibrahim sehingga berkata Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibrahim berkata la ilaha illallah wallahu akbar. Ismail berkata Allahu Akbar walillahil hamd. Fahasanallah hadil kalimat fa'aujaba alaina fi ayyamin nar. Ya, jadi Allah mengindahkan kalimat ini sampai menganjurkan pada hari raya Idul Adha. Iktidak jadi meniru di Ibrahim, jadi mengikuti Ibrahim alaihissalam an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma law tammatil kadzabihah la sarada bannas abnahum sunnatan. Jadi kalau kata Ibnu Abbas, kalau penyembelihan itu tuntas sampai Ismail itu sampai jadi disembelih waktu itu, mungkin menjadi sunnah. Berarti setelah itu bapak akan menyembelih putranya. La sarada bannas abnahu. Jadi mungkin manusia setelah itu akan menyembelih putranya sebagai sunnah. Untungnya apa? Penyembelihan putra, penyembelihan Ismail itu tidak terjadi dan diganti oleh kibas, oleh kambing di sini. Wa Abu Hanifah rahimahullah bihadil ayat fi man nadara dzatu waladi anu yalzimu dzabusyan. Jadi kalau bernadar berkaitan dengan putranya itu menyembelihlah kambing. Ini ada riwayat Ismail bertanya kepada bapaknya, anta sahiyun am ana? Apakah bapak dermawan atau saya? Faqala Ibrahim alaihissalam, ana.
yang paling dermawan itu saya. Wa qala Ismail, dan Ismail berkata, bal ana, yang paling dermawan itu saya, Pak. Li'anna laka ibnan akhar wa laisa li illa ruhun wahid. Yang paling dermawan itu saya, Pak. Jadi kalau bapak itu masih punya putra lagi. Kalau saya hanya sendiri, yang saya punya hanya satu ruh saja. Qala Allah Ta'ala, ana askha minkuma. Jadi Allah berkatanya, yang paling dermawan itu saya semuanya. Ana askha minkuma, saya lebih dermawan daripada kalian. Haitu u'titul fida, sehingga aku memberikan kepadamu tebusan, sehingga tidak wa anjaitukuma min adabit tapi, dan menyelamatkan kalian berdua dari azab penyembelihan. Jadi penyembelihan Ismail itu tidak terjadi ya karena apa? Kedermawanan Allah, karena kesantunan Allah, karena kebaikan Allah. Begitu. Berarti ini ayah yang menakjubkan dan putra yang sangat menakjubkan dan ibu yang sangat menakjubkan. Kila lamma takhadallahu ta'ala Ibrahim alaihissalatu wassalam khalilan. Ini direwayatkan di dalam kitab ini di Durratunasin ayat halaman 182. Dikatakan di sini ketika Allah menjadikan Ibrahim khalilan, kekasihnya. Qalat mal malaika ya rabbi innalahu malan wa waladan wa muratan. Apakah pantas Ibrahim itu menjadi kekasihmu? Karena dia punya harta yang banyak. Dia punya putra dan punya istri. Fa kaifa yakunu khalilan laka ma hadhihi syawagil? Bagaimana dia menjadi kekasihmu sedangkan dia sibuk dengan hartanya, sibuk dengan hewan ternaknya, sibuk dengan istrinya, sibuk dengan keperluan dunianya. Fi hadhihi syawagil faqala Allah Ta'ala la tanduru ila surati 'abdi wala ila mali bal ila qalbi wa amali. Jangan melihat kepada hambaku itu kepada penampilannya saja, tetapi lihat kepada hatinya dan amal perbuatan baiknya. Walaisa fi qalbi khalili mahabbatun ila ghairi, dan tidak ada di dalam hati kekasihku itu kecintaan kecuali hanya kepadaku cintanya. Walau syi'tum idhabu ilahi wa jarribuhu. Kalau kamu mau malaikat pengen mencoba, coba uji Ibrahim itu, apakah dia kekasihku atau tidak. Faja'a Jibril alaihi salatu wassalam fi surati bani Adam. Jadi waktu itu malaikat tuh menyamar dia jadi manusia, ingin mengetes apakah Ibrahim itu khalilullah atau tidak. Jadi walaisa fi qalbin. Jadi di sini faja'a Jibril alaihissalatu wassalam fi surati bani, jadi menyamar jadi manusia. Wa kana di Ibrahim alaihissalatu wassalam 12 alfa kalbin. Ibrahim itu punya 1000 anjing. Anjing pemburu maksudnya. Jadi anjing pemburu. Wa hafidhal ghanam wa qis alaihi adada ghanami. Jadi penjaga keamanan ternaknya aja 12.000. Isna asyara 12 penjaga ternaknya aja. Penjaga kambingnya aja sebanyak itu, itna asyara alfa, jadi 12.000. Bagaimana banyaknya kambingnya? Wakis alaiha adada abna. Jadi kalau yang menjaga kambingnya aja 12.000, ya kambingnya berapa berarti? Hah? Ratusan ribu bisa. Wa kana Ibrahim alaihi salatu wassalam ala tallin murtafi yanzuru ila lahu. Jadi waktu kalau Ibrahim itu beternak kambingnya ya, itu berada di atas karena saking banyaknya. Jadi saking banyaknya peliharaannya Ibrahim ini, dia berada di atas bukit biar bisa melihat semuanya ternaknya. Fasallama alaihi Jibril alaihi salatu wassalam faqala liman hada. Jadi apakah benar Ibrahim itu kekasih Allah? Jadi dia menyamar, dia menyamar jadi manusia. Fasallama alaihi Jibril alaihi salatu wassalam faqala. Jadi apa itu? Menemui Ibrahim menyamar sebagai manusia. Liman hada? Punya siapa ini? Ibrahim menjawab, qala Ibrahim lillahi walakinnal an fi yadikum. Ini adalah hewan ternak ini kepunyaan Allah, tapi sekarang itu ada di tangan saya.
Walakin al-an fi yadi tsumma qala tabarra bi wahidin minna. Jadi kata malaikat itu, coba saya bersedekah dengan satu kambing. Tabarra bi wahidin minna. Jadi faqala Ibrahim alaihi wasallam, Udhkurullah wa khudh thulutha faqala. Jadi malaikat tadi menyuruh Ibrahim untuk bersedekah satu kambing saja. Jadi kata Ibrahim, ambil sepertiganya sudah. Jadi faqud thulutha faqala Jibril. Jadi faqala subbuhun quddus rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Jadi maha suci Allah wa rabbul Tuhan malaikat dan ruh. Tsumma qala udhkur saniyan. Jadi sebutkan kedua kali. Wa khudh niswa, dan ambil setengahnya. Faqala subbuhun quddus rabbuna wa rabbul malaikati wa ruh. Tsumma qala udhkur tanitan. Coba sebutkan ketiga kalinya. Wa khudh kulluha bara'atuha wa kilabuha. Jadi suruh ambil setelah menyebutkan 3 kali subuhun kudus. Jadi dia apa? Memuji Allah kan. Subuhun kudus Rabbuna, Tuhan kita, wa rabbul malaikati war ruh. Nah, itu seperti itu. Jadi disuruh bersedekah satu, ambil sepertiganya, ambil setengahnya, ambil semuanya. Jadi malaikat itu meragukan cintanya Ibrahim kepada Allah. Ya karena punya banyak ternak, jadi punya istri, punya anak. Bagaimana dia menjadi kekasih Allah sedangkan dia sibuk dengan urusan dunia. Jadi akhirnya malaikat mencoba apakah benar Ibrahim itu Khalilullah. Jadi ketika diminta satu saja kambingnya, jadi disuruh dikasih sepertiga. Jadi subuh kudus itu maksudnya memuji Allah. Jadi semuanya ini kepunyaan Allah. Sampai penyebutan yang ketiga subuh kudus Rabbuna wa rabbul malaikati war ruh, sampai semuanya ambil. Kambingnya yang sama anjing-anjingnya ambil. Sama anjing-anjingnya. Tsumma qala udhkur rabian. Ini sebutkan keempat kalinya. Aqarra lakarik fadzakarallahu ta'ala bi Jibril. Saya memutuskan hamba yang paling mencintaiku, ya Jibril. Kaifa wajadta khalili? Wahai Jibril, bagaimana kamu bisa menemukan kekasihku yaitu Ibrahim? Faqala na'am al-khalilu ya Rabbi, dia memang kekasih. Karena yang ada di hatinya hanya Allah. Apapun yang menjadi kesibukan dia di dunia tidak mengalahkan dia cinta kepada Allah. Fanada Ibrahim alaihissalatu wassalam, ya ru'atul ghanam. Ya ru'atul ghanam, sukul ghanam khalfa swaibah. Jadi semuanya kampung itu dikasih ke Jibril semua. Ya tidak mau Jibril, malaikat gitu. Wa fi dzalika wa ana jitu. Jadi akhirnya Jibril mengungkapkan, saya datang ingin mencobamu. Li ujarriba. Jadi ingin mencobamu, apakah kamu benar itu kekasih Allah atau bukan. Faqala ana khalilullah la astariddu hibati minka. Saya ini adalah kekasih Allah dan tidak akan mengambil kembali kambing yang sudah saya berikan. Fa'ahallahu ta'ala li ayyubi'aha wa yashtari biha adhiya wal aqar wa yaj'ala waqfan ya'kulu minha. Jadi semuanya ini saya wakafkan buat orang miskin, orang fakir. Jadi semua kambingnya itu diwakafkan. Jadi bisa dibayangkan yang menjaga kambingnya aja 12.000 anjing. Jadi berarti apa? Berarti ratusan ribu kambing. Saya kira sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.